pembukaannya ya pada kelas. Silahkan. Baik Bu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan bacaan doa nanti kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Ibu akan mengambil presensi Anda semua. Baik, kepada ketua kelas, apakah ada teman-teman yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kedepannya kita dapat hadir semua di kelas ini. Nah, Ibu bertanya, apakah Anda semua sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap ya. Jadi semua benda-benda atau barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini harus disingkirkan terlebih dahulu ya. Nah, pembelajaran kita pada kali ini adalah mengenai ukuran pemusatan data. Nah, Anda semua apakah masih ingat mengenai materi statistika yang ada pada bangku SMP atau MTS dulu yang mempelajari mengenai penyajian data, ukuran pemusatan data, rata-rata yang modus tersedia? Apakah masih ingat? Masih, Bu. Baik, untuk mengecek pemahaman Anda kembali mengenai tentang ukuran pemusatan data pada materi SMP terlebih dahulu, Ibu akan memberikan sebuah soal yang ada di PowerPoint. Apakah Anda melihat soalnya? Iya, Bu. Nah, di sini soalnya itu ada gambar apa di sini? Sepatu, Bu. Iya, ada gambar sepatu dengan harga-harganya yang berbeda-beda ya. Nah, di sini pertanyaan Ibu yaitu tentukanlah rata-rata median yang modus dari harga-harga sepatu di samping. Nah, kepada Ananda, siapakah yang mau mengerjakan? Baik, kepada Yuli dipersilakan. Nah, Ibu bertanya, apakah Anda semua sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap ya. Jadi semua benda-benda atau barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini harus disingkirkan terlebih dahulu ya. Nah, pembelajaran kita pada kali ini adalah mengenai ukuran pemusatan data. Nah, Anda semua apakah masih ingat mengenai materi statistika yang ada pada bangku SMP atau MTS dulu yang mempelajari mengenai penyajian data, ukuran pemusatan data, rata-rata yang modus tersedia? Apakah masih ingat? Masih, Bu. Baik, untuk mengecek pemahaman Anda kembali mengenai tentang ukuran pemusatan data pada materi SMP terlebih dahulu, Ibu akan memberikan sebuah soal yang ada di PowerPoint. Apakah Anda melihat soalnya? Iya, Bu. Nah, di sini soalnya itu ada gambar apa di sini? Sepatu, Bu. Iya, ada gambar sepatu dengan harga-harganya yang berbeda-beda ya. Nah, di sini pertanyaan Ibu yaitu tentukanlah rata-rata median yang modus dari harga-harga sepatu di samping. Nah, kepada Ananda, siapakah yang mau mengerjakan? Baik, kepada Yuli dipersilakan. Sambil mengerjakan, teman-teman yang lain juga mengerjakannya di bangkunya masing-masing. Lagi. Jadi dari soal ini cara mencari rata-ratanya itu pertama kita tuliskan dulu semua harga-harga sepatunya 200 tambah 200 tambah 310 tambah 370 tambah 450 480 ditambah 650 ditambah 1220. Nah ini karena dalam bentuk ribu maka dikalikan dengan 1000. Di sini penulisannya supaya lebih singkat makanya 1000-nya itu dipisahkan. Lalu jadi dapat semua hasil penjumlahan ini 3880
pendapatannya 485.000. Lalu cara mencari mediannya kita urutkan dulu datanya. Jadi diurutkan dari yang paling kecil 200.000, lalu ada 200.000, 310.000, 370.000, 450.000, 480.000, 650.000, dan 1.220.000. Jadi mediannya kita dapat 370.000 ditambah 450.000 per 2. Jadi nilai mediannya 410.000. Lalu modusnya kita dapatkan 200.000. Ibu mau nanya berapa mediannya yang ingin mendapatkan 270.000 ditambah 450.000 dibagi 2? Karena setelah diurutkan data tengahnya itu ada tengahnya itu 370.000 dan 450.000. Oke, dari Anda semua, bagaimana jawaban dari Lili? Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan Lili? Sama Bu. Baik, Ibu akan perjelas lagi ya bahwasanya mediannya ini kenapa dia dibagi 2? Karena standar tersebut data yang ada di tengah itu ada 2, yaitu 370 dan 450.000. Maka itu dibagi menjadi 2. Nah, Anda pasti bingung kan, apa itu manfaatnya kita mempelajari statistika, Bu? Apa sih gunanya kita mempelajari statistika? Nah, di sini Ibu memberikan gambaran bahwa seorang yang bekerja sebagai aktuaris. Nah, aktuaris ini adalah orang yang bekerja dalam bidang pengolahan data. Nah, aktuaris ini adalah orang yang ahli dalam bidang mengolah data sehingga dia dapat mengolah data tersebut. Nah, aktuaris ini adalah pekerjaannya yang peluangnya sangat banyak, namun orang yang masuk ke sana sangat sedikit karena mereka beranggapan bahwasanya aktuaris itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Nah, untuk selanjutnya ada juga dalam proses jual beli atau perdagangan. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan konsep rata-rata atau modus dan mediannya. Nah, di sini misalkan kita lihat bahwasanya produk kita apa yang paling banyak produk kita itu laku gitu. Apa yang paling banyak dibeli oleh orang produk kita ini. Nah, itulah manfaat dari mempelajari statistika statistika yang kita pelajari pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah seorang adik Anda untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Baik, pada ini dipersilakan. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik serta model pembelajaran problem-based learning atau PBL dengan menampilkan PowerPoint, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menentukan rata-rata data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distributif frekuensi dengan cermat dan teliti. Yang kedua, menentukan median dan data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distributif frekuensi dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, menentukan modus data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distributif frekuensi dengan cermat dan teliti. Lalu yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distributif frekuensi dengan cermat dan teliti. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distributif frekuensi dengan cermat dan teliti. Yang keenam, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan modus data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distributif frekuensi dengan cermat dan teliti. Baik, terima kasih kepada Lili. Nah, selanjutnya materi yang akan kita pelajari yaitu ukuran pemusatan data kelompok. Nah, sebelumnya Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data kelompok itu. Nah, ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai yang diperoleh dari kumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Nah, ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rata-rata, modus, dan median. Nah, Anda pasti tidak asing lagi mengenai rata-rata. Rata-rata itu adalah perbandingan antara jumlah data dengan banyak data. Nah, median itu adalah data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Nah, kemudian modus itu adalah data yang sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Nah, coba Anda perhatikan permasalahan di depan ini. Kepada salah seorang dari Anda, Ibu minta untuk membacakan permasalahan di depan. Siapa yang membacakan permasalahannya? Dan Bu, Baik, kepada Sisi, silakan. seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 orang peserta dalam suatu pertemuan workshop
pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan pada tabel di bawah ini. Data disajikan dalam satuan tahun. Tentukan rata-rata, modus, dan juga median dari data di bawah ini. Nah, akan lebih perjelas lagi bahwasanya pada permasalahan ini ada seorang peneliti yang melakukan survei terhadap 80 orang pengusaha dalam satu pertemuan workshop kewirausahaan, di mana dia menanyakan pada usia berapakah seseorang tersebut memulai usahanya. Nah, dari hasil dari survei ini digambarkan dalam sebuah tabel di bawah ini. Nah, pasti Anda semua bingung kan gimana cara mengerjakan permasalahannya ini. Apakah Anda semua bisa mengerjakan permasalahannya? Belum bisa, Bu. Belum bisa ya. Jadi, untuk mengerjakan permasalahan ini, Ibu akan membagikan LKPD yang akan Anda kerjakan pada kelompoknya masing-masing. Di mana kelompoknya sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya, yaitu kelompoknya sama. Nah, kepada Anda dipersilakan untuk duduk berkelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Baik, sebelum mengerjakan LKPD ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu Anda baca pada bagian LKPD ini ada petunjuk penggunaan dari LKPD-nya. Nah, LKPD ini Ibu harapkan Anda semua bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Nah, pada akhir nanti Ibu akan menyuruh Anda untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Nah, di dalam LKPD itu silakan perhatikan bagian dari masalahnya itu. Ada 3 kegiatan di sana, ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Jika ada yang tidak Anda pahami, silakan untuk menanyakan. Baik, nomor 1 apa yang nomor 2 ada yang ingin ditanyakan? Apakah Anda semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik, Ibu minta kepada salah seorang perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok yang ingin presentasikan hasil diskusinya, dipersilakan. Baik, kepada kelompok 2, atas nama Zalika dipersilakan. Dari soal, dari soal, saya dapatkan potensi kumulatifnya itu sebagai berikut dan nilai tengahnya sebagai berikut, dan jika dikalikan potensinya dengan nilai tengah maka dapat menghasilkan sebagai berikut. Dan jumlah dari potensinya itu 80 dan jumlah dari potensi dan nilai tengah itu semuanya potensi kali nilai tengah itu semuanya itu 22.156. Untuk mencari rata-ratanya, di mana kita ketahui rumus rata-rata yaitu sigma dari FI dikali XI per sigma dari FI sama dengan, di mana kita ketahui tadi jumlah dari FI dikali XI itu sama dengan 2166 dibagi sigma dari FI yaitu 80 sama dengan hasilnya 26,95. Untuk mediannya kita terlebih dahulu harus menentukan letak median pada data yang berapa. Untuk itu kita rumusnya yaitu n tambah 1 per 2, di mana data keseluruhannya itu 80 ditambah 1 bagi 2, per 1 dibagi 2 yaitu 40,5. Untuk kelas intervalnya yaitu setelah dihitung keseluruhannya terdapat pada intervalnya untuk median itu data 24 sampai 27.
yaitu 24 sampai 27. Untuk panjangnya yaitu 4, maka mediannya yaitu L tambah 1/2 kali F kurang FK per F dikali P. Maka dapat dihasilkan 26,96. Dan untuk modusnya itu frekuensi terbesarnya yaitu dapat kita lihat 19. Kelas modusnya yaitu 9 itu tetap kelasnya yaitu pada 28 sampai 31. Jadi kita gimana kita tahu sebelumnya rumus dari modus itu sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P, mana sehingga nilai di bawahnya kita ketahui yaitu 27,5 ditambah M4, D1 yaitu M4 dan D2 nya itu 9, M4 per M4 ditambah 9 dimana P nya pada sebelumnya yaitu 4, sehingga dapat menghasilkan yaitu 28,73. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan ini atau ada yang menemukan cara lain untuk menjawab mengenai permasalahan yang ada di PowerPoint ini? Tidak, Bu. Sama, Bu, jawabannya. Baik, apa yang dapat Anda simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini? Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Baik, kepada Ibu dipersilakan. Jadi kan, Bu, pada hari ini kita membahas itu tentang min atau rata-rata, modus dan median. Kemudian kalau rata-rata itu tuh, Bu, merupakan perbandingan antara jumlah dari semua data dengan banyaknya datanya, Bu. Kemudian kalau median itu nilai tengah, Bu, di mana kan kalau yang nilai tengah itu, Bu, diurutkan semua datanya dari data yang terbesar sampai data yang terkecil sampai data yang terbesar, kemudian ada rumusnya. Kemudian kalau modus itu apa data yang sering muncul, gitu, Bu. Nah, apakah dari Anda semua ada yang memberikan kesimpulan atau tambahan terkait kesimpulan yang diberikan oleh Ibu tadi? Baik, tidak ada ya. Baik, di sini Ibu akan lebih menambahkan lagi kesimpulannya. Kesimpulan dari Ibu tadi sudah benar. Nah, bahwasanya ukuran pemasukan data yang kita pelajari pada hari ini itu ada 3, yaitu rata-rata, modus, dan median. Nah, rata-rata itu sendiri adalah perbandingan antara jumlah dari semua data dengan banyaknya data. Nah, dengan rumus yaitu rata-rata sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N FI dikali FI per sigma dari I sama dengan 1 sampai N FI. Nah, di mana keterangannya FI itu adalah frekuensi KI dan FI itu adalah batas tengah, di mana cara mencarinya itu batas atas dikurang dengan batas bawah. Nah, selanjutnya median. Median itu adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, di sini dengan rumusnya yaitu median sama dengan L ditambah 1/2N dikurang FK per F dikali P. Nah, di mana keterangannya bahwa L itu adalah di bawah kelas median, yang FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F itu adalah frekuensi kelas median, dan P itu adalah panjang kelas. Selanjutnya modus. Modus itu adalah data yang paling banyak muncul atau data yang paling sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Nah, di mana rumusnya yaitu modus sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, di mana L itu adalah di bawah kelas modus, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya, dan P itu adalah panjang kelas. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan mengadakan kuis. Nah, kuisnya itu ada petunjuknya, yaitu di mana bacalah soal kuis dengan cermat. Nah, ini dikerjakan di kertas selembar, ditulis dengan nama dan kelas,
Ibu akan mengasihkan poin lebih. Nah, duduknya harus dilakukan kembali terlebih dahulu. Nah, ini adalah soal kuisnya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal kuis di depan ini. Oke, waktu untuk mengerjakan kuisnya sudah siap. Diharapkan ibu ke depan. Ibu. Nah, setelah pengerjaan kuis tadi, ibu akan memberikan latihan kepada Ananda, yaitu pada buku pakai kelas 12, matematika kelas 12, yaitu pada soal nomor 1 dan 3 pada halaman buku 76 sampai 77. Nah, untuk materi kita selanjutnya yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Ibu harapkan Ananda semua membacanya terlebih dahulu di rumah, sehingga pada pertemuan minggu depan kita dapat belajar seperti ini, sehingga pada pembelajaran itu Ananda bisa mempelajarinya.